Mana yang Pak Prabowo Sandi yang waktu dia terakhir pidato di Hotel Said timbul dan tenggelam bersama rakyat. Saya bersama emak-emak. Tapi pada akhirnya setelah kejadian nasi goreng di kereta. Dan Pak Prabowo itu kan bilang, wah hidup emak-emak. Sekarang nothing. Mama sama sekali tidak diperhatikan. Tapi ternyata dengan kejadian yang di MRT itu benar-benar sangat mengecewakan. Terus terang, sangat mengecewakan. Jadi saya sama sekali untuk mau menyebut nama beliau aja saya itu sudah. Ada beberapa Karena teman gitu. sangat terluka. Ya, kita cuma pengen pengen mencurahkan aja ya kan, bagaimana perasaan kita dulu mulai kita zaman 2019 masalah Pilpres, makanya kita 2018 2019 itu ya. Makanya kita ketemu dengan Mama. Tapi di situ ya bersyukur aja bisa ketemu dengan tidak ada momen-momen yang kemarin itu mungkin kita nggak pernah ketemu ya. Oh jadi ini ketemu di ketemu di jalan aja? Iya bukan, kita memang ketemu zaman Pilpres. Ya. Pokoknya zaman Pilpres berkampanye untuk Prabowo Sandi. Ya, frankly speaking kan gitu. Ini korban semua ya? Korban yang paling semangat. Iya semangat ya. Lalu di sini mau nagih apa? Iya sekedar mau sharing aja. Sharing. Sharing dengan pengalaman kita di tahun 2019 itu, seperti saya pernah melihat membawa korban waktu di tanggal 21-22 itu dari MK. Dari MK bagaimana saya membawa korban, mengangkat ke ambulan, mengantarkan ke rumah sakit Cipto. Itu yang demo depan Bawaslu? Depan Bawaslu, tanggal 21-22 Mei. Kebetulan pada saat itu kita di ambulan. Di ambulan tiba-tiba dimasukkan korban tanpa kita kaget aja gitu kan. Terus kita bawa, aduh saya melihatnya miris. Meninggal nggak? Nggak tahu, makanya kita nggak tahu. Kita antar sampai di rumah sakit, kita nggak dikasih lagi masuk. Dia kena peluru tajam? Iya, sampai saya pada saat itu saya menolong membuka bajunya. Napas dia aja cuman ke muka saya, dengan hirup napas dia, ini muka saya udah panas. Jadi saya merasakan, aduh bagaimana dia lukanya di mana? Dia cuma kena ini, lukanya di sini, terus dia kena gas air mata. Jadi dari napas dia, saya kan membuka baju dia tuh, menginikan dia. Muka saya aja udah langsung panas. Jadi saya pikir ini apa, gas air mata apa ini, saya pikir. Makanya saya di sini terlingat selalu dengan dimana di tanggal 21-22 itu kok akhirnya mana yang Pak Prabowo Sandi yang waktu dia terakhir pidato di Hotel Said timbul dan tenggelam bersama rakyat. Saya bersama emak-emak. Tapi pada akhirnya setelah kejadian nasi goreng di kereta, pada saat itu saya kan masih gara-gara itu kan dibilang Pak Timbul kan? Iya. Pak Timbul tenggelam. Akhirnya tenggelam bersama ya regime sekarang. Di mana ingat dengan ininya korban KPPS, anggota KPPS, dan kita Mama, saya menyaksikan Mama yang nggak punya uang, tapi dia bisa menyisikan uangnya untuk Pak Sandi, Pak Prabowo. Padahal dia untuk ongkos mereka untuk datang aja mereka berupaya. Tapi akhirnya
Di situ saya cuma mirisnya mengingat dengan masa itu. Oke, saya tidak mau mengulang itu, tapi namanya sejarah kan? Iya, sejarah. Jadi mulai mirisnya tanggal berapa? Tanggal yang timbul tenggelam itu? 21-22. Karena saya menyaksikan dan saya mengalaminya. 21 Mei itu reformasi itu. 21-22 di MK. Pada saat itu kita di MK? Iya, di depan Bawaslu. Di depan Bawaslu. Sorry, di depan Bawaslu. Karena pada saat itu saya terus langsung terjun ke jalanan. Pada saat kita bertanggal itu kan kita masih berkampanye menunggu Pak Prabowo datang. Pak Prabowo tidak datang, Pak Prabowo. Oke. Akhirnya di jam 0 jam. Sandi datang nggak? Tidak datang. Tidak juga. Tidak datang. Oke. Justru yang datang Pak Amin Rais sama Fadlizon. Ya. Oke. Untuk menenangkan kita. Saya di sini cuma mengingat sejarah karena kan kita berawal dari 2000 di awal Pilpres. Tapi saya tidak menyesali itu karena dari situlah kita menjalin silaturahmi dengan teman-teman sampai sekarang. Wah, nanti kalau Refli Harun nyalon presiden bisa dibantu ya? Insya Allah. Minimal presiden taksi. Asal jangan mengecewakan mama. Saya pasti tidak mengecewakan mama. Jangan. Tapi pasti nggak terpilih juga. Insya Allah. Saya kita nggak tahu. Cuman merasakan di mana hati nurani Pak Prabowo dan Sandi. Kita di Jasma. Kita di tanggal berapa kita berdeklarasi di Sentul dengan bantuan Bapak Alex Asma Subrata, makanya kita mendapatkan tempat di Sentul. Almarhum. Iya. Kita mendapatkan di Sentul. Sebelum itu kita membuat di sini kita selalu ditolak. Oke. Selalu kita dihalang-halangin. Oke. Alhamdulillah karena bantuan Bapak almarhum Alex Asma Subrata, makanya kita mendapatkan tempat deklarasi di Sentul. Oke, tapi nggak ada kaitannya sama yang gerakan Bunda Neno nggak ya? Nggak connected? Nggak ya? Yang 2019 ganti presiden nggak ikut ya? Tidak. Saya bergerak berawalnya melihat dalam situasi negara kita ini, negeri kita ini berawal dari zaman di situ hati saya terpanggil. Di situ hati saya tergerak. Jadi mulai 2016. Oke, 411 ya. 411. Oke. Sudah ada lagi yang mau digabung? Silakan. Oke. Coba siapa yang mau dulu? Sama. Nah, tapi yang pribadinya apa? Yang perspektif apa? Coba Bu apa? Saya tidak mengerti politik. Bu Popi. Iya. Ya karena itu kita ngomong tentang pempek goreng aja. Bukan saya. Coba terdekatin. Nah. Oke, silakan. Saya sebetulnya tidak mengerti politik awalnya. Ya tapi seperti Bu Ati bilang. Ada yang bilang selamat Hari Emak. Kemarin 2 hari yang lalu Hari Ibu ya. Hari Emak. Oke. Berhubung terjadinya Ahok itu, saya turun. Ya, jadi saya ikut. Yang mana? 411? Iya. Dan lihat terus sampai sekarang. 411 sampai terakhir. Iya. Karena saya pikir kakek saya juga dulu pejuang. Jadi kenapa saya enggak gitu loh. Saya kan memang ya kesal aja. Jadi ya ikut. Ada yang mau di-share lagi, Bu? Ya itu, kita kecewa dengan kejadian kemarin setelah Pilpres itu. Dan Pak Prabowo itu kan bilang, wah hidup emak-emak itu. Sekarang nothing. Mama sama sekali tidak diperhatikan. Dan Habib Rizik yang kita tahu yang membantu, yang mensupport Pak Prabowo. Tapi kok kayaknya beliau, kita nggak tahu ya. Setahu saya nggak ada suaranya. Paling tidak ikut jemput lah ya, kira-kira begitu ya. Kita jemput. Beliau. Ya. Silakan Bu Jumi ya. Bu Jumi. Bu Jumi Hussein, silakan. Ya, kalau saya dari awal mengikuti Pak Prabowo itu sebagai 2014. Ya, mencalonkan Pilpres dari 2014. Oh, sudah 2014 ya? Dari dia waktu pasangan sama Jadi Pak sadarnya lebih terlambat. Ya, sadarnya sadarnya itu maaf. Mohon maaf Pak Prabowo, saya tidak bermaksud memprovokasi. That's true. Sebenarnya saya dari awal tuh memang saya favorit sekali sama Pak Prabowo. Dari zaman, karena saya memang
favorit saya itu ya Pak ini. Karena keadaan ya saya ikut. Karena memang saya senang sama Pak Prabowo, saya ikut. Ya. Dari 2014 yang pasangan sama Pak Hatta ya. Ya, Hatta Rajasa. Hatta Rajasa. Kalau pihak lawan menyebutnya pasangan Prahara. Iya, benar. Prabowo Hatta Rajasa. Kita sudah berjuang. Oke, karena memang itu benar-benar kita lihat memang mungkin belum garis tangannya Bapak untuk menjadi presiden. Akhirnya 2019 benar-benar kita full fight fight banget untuk memperjuangkan Bapak itu bisa menjadi RI 1 karena melihat dia disegani di negara-negara Asia jadi kita mensupport macan harimau sampai digelari macan Asia. Tetapi setelah Pilpres 19 itu kita dan saya merasakan sendiri bahwa memang Bapak itu menang, Pak Prabowo itu menang. Saya ada pada saat perhitungan pertama di rumah Bapak di mana? Kartanegara di stage itu sudah sujud syukur, sudah apa sampai Ibu Rahma almarhumah juga ikut menangis. Kita semua terharu sebagai apalagi namanya simpatisannya Bapak. Relawan ya. Tapi ternyata setelah kejadian waktu di MRT disitulah saya benar-benar kecewa, sangat kecewa. Oh ternyata Bapak itu menghargai emak-emak itu hanya sampai di sini ya. Sedangkan beliau selalu mengatakan bahwa saya timbul tenggelam sama emak-emak karena waktu terakhir kita ada pertemuan sama Bapak itu di Hotel Sahid. Benar-benar tuh sampai tanggal berapa itu? Saya lupa. Tanggalnya persisnya lupa ya. Oktober kalau nggak salah ya. Bukan dong. 2019 ya, pemilihan yang kedua. Ya. Sampai almarhum setelah pemilihan itu. Setelah pemilihan. Sampai almarhum Jenderal Joko Santoso itu sampai mengeluarkan air mata. Karena dengan ucapannya beliau di podium. Tapi ternyata dengan kejadian yang di MRT itu benar-benar sangat mengecewakan. Terus terang, sangat mengecewakan. Jadi saya sama sekali untuk mau menyebut nama beliau aja saya itu sudah. Ada beberapa karena teman sangat terluka. Karena kita ini benar-benar tulus dari hati kita, malah keluarga kita tinggalkan, anak kita. Bayangin saya sama anak saya itu sampai berseberangan. Anak saya terus terang pihak lain. Iya, di pihak lain. Saya sendiri